Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Anda menyaksikan Warta Sumsel untuk edisi hari ini, Kamis 7 Maret 2019. Bersama saya Andi Muhammad Said. Beragam informasi teraktual seputar Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi sepanjang hari ini akan kami tengahkan ke layar kaca Anda. Dan inilah dua topik utama hari ini. Puluhan umat Hindu yang ada di Kabupaten Musirawas melakukan ritual sembahyang di Pura Jagatnata di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti. Di hari libur Nyepi, sebagian warga memanfaatkan masa libur ini dengan berenang bersama keluarga. Dan saudara, inilah Warta Sumsel selengkapnya. Pada momen Hari Raya Nyepi, umat Hindu membawa arakan ogoh-ogoh yang berwujud buta kala sebagai sosok yang menakutkan. Selain orang dewasa, anak-anak pun ikut membawa ogoh-ogoh dengan ukuran yang lebih kecil. Ogoh-ogoh sudah familiar sejak beberapa tahun dan menjadi rangkaian Hari Nyepi. Istilah ogoh-ogoh sendiri diambil dari proses ketika patung astral berbentuk setan digoyang-goyang sampai hancur. Madetoye selaku Wakil Ketua Parisada PHDI Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan, penciptaan ogoh-ogoh merupakan suatu kreativitas anak muda Hindu. Ogoh-ogoh sendiri disimbolkan dengan buta kala, yakni makhluk astral yang mengganggu bahkan cenderung jahat. Maka dari itu dilakukan prosesi menetralisir gangguan-gangguan tersebut dengan mengarak patung tersebut dan membakarnya agar tak mengganggu umat dalam melakukan prosesi catur berata penyepian. Persiapan menyambut Nyepi besok yang melaksanakan catur berata penyepian, maka semua makhluk astral itu dinetralisir. Jangan lagi ada di sekitar kita, jangan mengganggu kita yang mau melaksanakan catur berata penyepian. Nah, itulah asal kata dari ogoh-ogoh. Selain orang dewasa yang membawa arak-arakan ogoh-ogoh, ikut juga anak-anak yang membawa ogoh-ogoh yang lebih kecil. Salah satunya Genta, yang mengaku dirinya baru pertama kali membawa ogoh-ogoh dan ikut kembali membawa ogoh-ogoh di tahun depan. Ada? Tidak. Sudah berapa kali kita angkat ogoh-ogoh? Baru sekali. Terus dia pengen lagi. Dia tahun depan pengen lagi ngangkat ogoh. Ngapa pengen ngangkat ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh biasanya memiliki bentuk makhluk mitologi dan penciptaan ogoh-ogoh mewakili tujuan spiritual yang diilhami oleh filsafat Hindu. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Satu hari menjelang Hari Raya Nyepi, menyambut Tahun Baru Saka 1941, Pura Agung Sriwijaya ramai dihadiri oleh umat Hindu melakukan upacara Taur Agung Kesange yang bermakna membersihkan dan mewisuda bumi menjelang Hari Raya Nyepi. Menyambut Tahun Baru Saka 1941, ratusan umat Hindu mendatangi Pura Agung Sriwijaya di Jalan Seduduk Putih, Kelurahan 8 Ilir, Palembang. Mereka melakukan upacara Taur Agung Kesange. Proses diawali dengan ritual pengambilan air suci atau proses mendak tirta. Dalam ritual ini para umat beriringan mengelilingi komplek pura sambil menyempratkan air suci tersebut. Prosesi Taur Agung Kesange merupakan upacara yang berdasarkan pada konsep ajaran Trihita Karana, yakni menyelaraskan hubungan dengan tiga elemen, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Makna dari Taur Kesange ini sendiri merupakan pembersihan alam lingkungan dan diri manusia itu sendiri atau buana alit dan buana agung. Jadi harapannya dilaksanakan Taur ini sebelum kita memasuki Hari Raya Nyepi, besok pelaksanaan catur berata penyepian, keadaan kita dan alam lingkungan sekitar sudah bersih dari segala unsur-unsur negatif. Ketut Armawan, Wakil Bidang Agama PHDI Kota Palembang mengatakan, satu hari menjelang perayaan Nyepi umat Hindu mengikuti proses upacara Taur Agung Kesange. Maknanya adalah untuk membersihkan dan mewisuda bumi menjelang Hari Raya Nyepi. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan.
Masih informasi Hari Raya Nyepi, saat libur Hari Raya Nyepi tahun 2019 ini, arus penumpang menggunakan jasa kereta api yang tiba di stasiun Kertapati Palembang padat. Menurut beberapa penumpang yang datang, gerbong yang disediakan terisi penuh. Kereta api salah satu moda transportasi yang dinilai cukup aman dan nyaman saat ini. Apalagi dengan mahalnya harga tiket pesawat beberapa waktu terakhir membuat para calon penumpang banyak yang beralih menggunakan jasa kereta api selain bus akap. Tidak heran jumlah penumpang menggunakan jasa kereta api setiap hari selalu ramai. Khusus pada hari libur, Hari Raya Nyepi hari ini, arus penumpang menggunakan jasa kereta api ini pun terlihat lebih banyak. Pantauan saat kereta api tiba di stasiun Kertapati yang sebagian besar dari stasiun Tanjung Karang, jumlah penumpang cukup membludak. Bahkan dari 5 gerbong yang disiapkan semuanya terisi penuh. Menurut pengakuan beberapa penumpang, tidak sedikit calon penumpang teman mereka yang tidak kebagian tiket untuk pulang ke Palembang. Mereka terpaksa beralih naik bus akap atau travel. 1 hari libur Hari Raya Nyepi ditambah 2 hari libur Sabtu dan Minggu, meski harus bolos hari Jumat, benar-benar dimanfaatkan para penumpang untuk ke Palembang. Selain hari ini, tiket untuk pulang ke Tanjung Karang pun pada hari Minggu nanti sebagian sudah tidak didapatkan lagi karena sudah habis. Tajri Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, memiliki tempat yang strategis, kolam renang Lumban Tirta Palembang menjadi salah satu tujuan wisata warga di Kota Palembang, terutama pada hari libur. Memasuki masa libur hari besar agama bertepatan dengan akhir pekan, tempat wisata di Kota Palembang mulai ramai dikunjungi masyarakat. Kolam renang Lumban Tirta yang lokasinya tepat berada di tengah Kota Palembang sangat strategis, sehingga warga memilih untuk berlibur bersama keluarga di tempat ini. Jika hari libur akhir pekan seperti saat ini, pengunjung kolam renang Lumban Tirta membludak, bisa mencapai 300 hingga 500 orang pengunjung. Sahrul dan Lina warga Palembang kepada TVRI menuturkan, dirinya sengaja berkunjung ke kolam renang Lumban Tirta untuk berlibur bersama keluarga karena tempatnya strategis dan berada di dalam kota. Memang sengaja nian libur berenang? Iya sengaja. Hah? Iya sengaja liburan. Sengaja liburan ya? Ngapun amiri berenang Pak? Anak-anak ngajanya. Ngajak berenang memang ya? Oh iya. Dengan siapa kesini Pak? Ini keluarga. Sekeluarga ya? Iya sih, nak berenang. Ngapun nak Waktu liburan. liburan ya? Kalau besok kan sudah masuk kerja. Ya. Ngapun nak milih berenang, Dinda? Karena ngajari anak untuk pertama kali berenang. Oh itu ya? Dinda sudah sering berenang ya sini ya? Kalau iya sih sering, kalau anak baru pertama kali. Pertama kali sini ya? Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak pengelola kolam renang Lumban Tirta menambah jumlah petugas. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, warga diminta waspada karena memasuki musim penghujan pada bulan Maret ini. Curah hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur di hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan. Potensi curah hujan di wilayah Sumatera Selatan diprediksi akan meningkat terutama pada 1 minggu ke depan. Hal ini disebabkan oleh fenomena gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari barat ke arah timur. Fenomena ini diperkirakan akan bergerak melintas wilayah Indonesia termasuk wilayah Sumatera Selatan. Oleh karena itu masyarakat diminta waspada. Pasalnya curah hujan yang tinggi dapat memicu beragam bencana diantaranya banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam berkendara. Selain itu juga yang perlu diwaspadai adalah terjadinya gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter. Gelombang tinggi ini akan meningkat hingga pertengahan bulan Maret ini. Puncak musim hujan untuk wilayah Sumatera Selatan diperkirakan akan terjadi pada bulan Maret, namun warga tidak perlu khawatir karena intensitasnya masih tergolong normal. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, pedagang sayur di pasar tradisional mengeluh harga sedikit mengalami kenaikan akibat musim hujan sehingga sepi pembeli. Harga sayuran sedikit mengalami kenaikan sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 karena musim penghujan. Aming, salah satu penjual sayuran di Pasar Gubah Palembang, menuturkan berbagai jenis sayuran seperti sawi,
bayam, kol, dan lain sebagainya mengalami sedikit kenaikan. Ini diakibatkan sayuran tidak dapat bertahan lama jika musim penghujan karena dapat layu dan cepat membusuk. Selain itu, Aming menambahkan musim hujan juga berpengaruh terhadap sepinya pembeli. Biasanya siang hari dagangannya sudah mulai habis, namun saat ini masih cukup banyak. Berapa Naik sayurannya kan? sayur ya? Sayur apa yang naik? Seperti bayam, sawi, Ayam, sawi ya? iya bayam, sawi, lada. Naiknya berapa banyak? Soalnya naiknya seberapa lah harga. Ini sudah dari awal tahun kemarin kan hujan ya? Naik terus setiap hari ya? Iya. Naik terus ya? Para pedagang sayur kini tidak terlalu banyak mengambil stok karena takut tidak laku terjual, sehingga sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang mereka dapatkan. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya. Ya, saudara, sebanyak 23 tim dari 23 kelas terdiri dari kelas 10 dan kelas 11 memenuhi halaman SMA Negeri 3 Palembang untuk mengikuti Gebiar Entrepreneurship. Di halaman SMA Negeri 3 tampak siswa sekolah tersebut sibuk menyusun meja. Bahkan ada yang sedang memesan menu makanan. Suasana ini sangat baik dicontoh kekompakannya antara tim satu dengan tim lainnya. Sedangkan menu masakan yang mereka buat terbilang unik, yakni bertema menu masakan dari 5 benua di dunia. Tim Liputan TVRI menemui Hermansyah selaku Wakil Kepala Kurikulum di halaman SMA Negeri 3, mengatakan kegiatan ini Gebiar Entrepreneurship sudah berjalan selama 3 tahun. Memang setiap tahun SMA 3 selalu mengadakan kegiatan ini untuk menggali potensi anak-anak, terutama dalam hal kewirausahaan. Hampir dikatakan mereka ini menampilkan hal-hal yang unik, terutama dalam bidang kuliner. Jadi ada inovasi-inovasi tentang kuliner itu yang ditampilkan. Ditambahkan Hermansyah, tujuan dari kegiatan ini untuk melatih dan menggali potensi mereka selama belajar teori, pelajar muatan lokal. Kali ini mereka belajar bahkan mempraktekkan bagaimana cara menampilkan makanan yang bisa menarik orang untuk makan makanan buatan mereka. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, kreativitas sangat perlu digali dan dikembangkan, terutama pada anak usia dini, seperti dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan sekaligus melatih kemampuan saraf motorik halus anak. Setiap anak mengalami perkembangan motorik di rentang waktu yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa terjadi karena berkaitan dengan kepribadian, temperamen, dan pengalaman, atau bahkan perbedaan budaya anak. Melatih saraf motorik halus anak disesuaikan dengan umur anak dan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan olah kreativitas anak. Menggali daya kreativitas anak salah satunya dengan kegiatan mewarnai. Selain memang menyenangkan, kegiatan ini akan melihat ketertarikan dan bakat yang ada dari masing-masing anak. Menurut salah seorang tenaga pendidik PAUD, Andika Apriliani, menggali daya kreativitas bagi anak usia dini sangat perlu dilakukan secara intensif. Apalagi hal ini ditujukan untuk melatih saraf motorik halus anak. Selain mengembangkan kreativitas anak, untuk melatih fisik motorik halus anak. Jadi dengan adanya mewarnai, fisik motorik anak itu, terutama fisik motorik halus, tangannya bisa bergerak. Dengan seperti itu akan mengeluarkan kreativitas yang ada di anak untuk mewarnai gambar. Buat apa? Buat apa? Gunung. Warna apa gunungnya? Iya. Biru tua. Warna biru tua. Terus apa lagi warnanya itu? Iya. Itu untuk apa nih gambarnya nanti? Tempel di gelas. Oh, di gelas ya. Gitu ya. Jadi ini apa namanya, susah nggak buatnya tadi? Nggak susah. Selain itu, dengan kegiatan mewarnai ini, bakat dan kemampuan anak dapat terus diasah dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat berpengaruh positif kepada prestasi anak ke depan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Bersama rakyat, TNI kuat. Itulah semboyan Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
Melalui TNI Manunggal Masuk Desa TMMD, TNI peduli dengan kehidupan masyarakat, terutama warga pinggiran. TMMD ke-104 yang dilaksanakan di Kelurahan Pulau Kerto oleh Kodim 0418 Palembang sangat membantu rakyat. Hal ini dirasakan oleh Ibu Salbia, seorang janda yang mempunyai 2 anak yang masih bersekolah, sehari-hari bekerja sebagai pemulung, sangat berterima kasih dengan adanya program TMMD ini. Dia mendapat bantuan berupa bedah rumah yang sebelumnya tinggal di rumah reot berdinding atap rumbia. Sehingga jikalau hujan mereka harus mengungsi dan sekarang dibangun TNI sehingga menjadi rumah layak huni. Dan Dim 0418 Palembang Letkol Infantri Honi Hafana mengatakan, tidak hanya rumah yang diperbaiki tetapi juga akan dibelikan perabotan seperti tempat tidur, lemari dan meja belajar untuk anak-anak. Rumah yang seperti ini yang ukurannya mungkin sekitar tidak lebih daripada 3 x 3 meter dengan kondisi seperti ini akan kita bedah menjadi ukuran 4 x 6, papan kayu. Kemudian nanti kita lengkapi dengan atap yang memadai juga dari seng dan seterusnya sehingga diharapkan betul-betul layak huni bagi Mak Salbiah dan anaknya. Kita juga nanti kita manfaatkan dari sumbangan-sumbangan ini, nanti kita berikan perabotan-perabotan, meja belajar, lemari, tempat tidur. Pelaksanaan bedah rumah TMMD ini juga didukung beberapa komunitas, salah satunya IBCC Palembang. Menurut Hera, salah seorang anggota komunitas IBCC, mereka merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi di TMMD ini. Semampu apa yang bisa mereka bantu dan mereka kerjakan. Terpanggilnya jiwa sosial kita. Sebagai komunitas, kita ada komitmen untuk saling bantu, berbagi. Ada materi, ya sebisa kita. Indra Utama, Marhama, TVRI Sumsel melaporkan. Pemilih pemula masih mempelajari visi dan misi bagi Capres dan Cawapres sebelum menentukan pilihan pada Pilpres yang dilaksanakan pada bulan April mendatang. Dominasi pemilih pemula pada Pilpres mendatang menjadi kue manis bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu mendatang. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari 5 juta pemilih pemula pada pemilu 2019. Data ini masuk dalam daftar penduduk pemilih potensial pemilu atau DP4. Sebagai pemilih pemula, Pilpres mendatang adalah pengalaman pertama dalam menentukan pilihan dan ikut memberikan hak suara dalam menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk itu, meskipun disambut dengan antusias, sebagian pemilih pemula mengaku masih bingung menentukan pilihan dan terus mempelajari visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Siapapun calonnya yang akan terpilih nanti tentunya ya semoga bisa merubah atau bisa membuat Indonesia lebih baik. Dan setelah saya lihat sih untuk visi misi ke masing-masing pasangan itu tentunya punya visi misi yang untuk bagaimana Indonesia lebih baik gitu, untuk mencari jalan keluar dengan apa yang sudah ada di Indonesia sekarang gitu. Perasaannya bingung, Mbak. Iya bingung karena milih calon presiden, soalnya ini kan persaingannya ketat sekali, persaingannya ketat sekali, perdebatannya kan luar biasa yang kayak dilihat di TV kan, mereka tuh saling berdebat itu. Kita juga sebagai pemilih tuh harus cerdas, memilih siapa yang pantas untuk memimpin negara Indonesia ini, karena kan negara Indonesia ini harus jadi negara yang maju. Jadi kita tuh harus milih pemimpin yang benar-benar bisa bertanggung jawab ya. Siapapun yang terpilih nantinya diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik dan pemilu bisa berlangsung dengan aman, jujur dan adil serta rahasia. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang masih membuka pendaftaran pindah memilih bagi warga luar daerah yang akan mencoblos di Kota Palembang. KPU masih menerima pendaftaran pindah memilih sampai pleno akhir penetapan DPT tanggal 12 Maret di kantor KPU Kota Palembang. Sebelumnya KPU Kota Palembang sudah membuka 6 posko pendaftaran pindah memilih di 6 kampus, yakni UIN Raden Fatah Palembang, Unsri Bukit Besar, Polsri, Poltekkes Palembang, Universitas Muhammadiyah dan Universitas PGRI Palembang. Ketua KPU Kota Palembang Eftiani mengatakan sasaran KPU adalah mahasiswa karena jumlahnya cukup banyak. Ada yang pindah memilih dari luar daerah ke Palembang, ada juga yang pindah memilih dari Palembang ke luar daerah. Sementara pendaftar pindah memilih keluar kota Palembang mencapai 1.005 orang.
117 orang diantaranya merupakan narapidana di Lapas Banyuasin. Pihaknya sendiri sudah menutup pendaftaran di 6 posko tersebut pada 5 Maret. Namun pihaknya masih menerima pendaftaran pindah memilih sampai posko akhir penetapan DPT, yakni tanggal 12 Maret di kantor KPU Kota Palembang, Jalan Kamboja. Pada saat ini, pada saat pengesahan DPT B pertama, ada 1.005 yang menggunakan A5 untuk pindah memilih di luar Kota Palembang. Sekitar 700-an, sekitar 712 itu pindah memilihnya karena menjadi warga binaan. Pendaftaran pindah memilih sangat penting agar para perantau tetap bisa menggunakan haknya saat mencoblos 17 April mendatang. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi pendidikan. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK sebelum mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN tahun 2019. Sebelum mengikuti SBMPTN, calon mahasiswa wajib mendaftar ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Telah dimulai 1 Maret dan akan berakhir 1 April 2019 mendatang. Pelaksanaan UTBK akan berlangsung 13 April sampai 26 Mei 2019. Pengumuman UTBK 10 hari setelah pelaksanaan UTBK dengan kuota sekitar 6.300 bagi penerimaan strata 1. Para calon mahasiswa harus memiliki nilai UTBK dan biaya UTBK ditanggung peserta dan subsidi pemerintah. Rektor Universitas Sriwijaya, Profesor Anis Sagap mengakui ujian tulis berbasis komputer lebih cepat prosesnya dan lebih transparan. Ujian UTBK ini sama seperti dulu, namun sekarang menggunakan IT agar berjalan lebih cepat dan transparan serta membutuhkan waktu untuk memeriksa hasil UTBK. UTBK ini dibatasi hanya 22 kali tes dengan perkiraan 22.000 peserta dalam satu kali tes berjumlah 1.000 peserta. Setelah mendapatkan skor nilai UTBK, calon mahasiswa baru dapat menentukan fakultas yang diinginkan sesuai dengan skor nilai yang diperolehnya. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita ikuti informasi selanjutnya. Penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum dalam waktu dekat akan menggunakan alat khusus, sehingga bisa mencatat jumlah BBM bersubsidi yang telah disalurkan. Selama ini pihak SPBU selalu mengalami losses atau pengurangan jumlah BBM subsidi yang disalurkan ke konsumen. Dengan demikian, pihak SPBU sangat dirugikan karena dari pengiriman BBM dari Pertamina melalui PTL Nusa tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan pihak SPBU. Itulah sebabnya Pertamina saat ini tengah memasang alat pencatat jumlah BBM bersubsidi sistem digital. Pencatatan penyaluran BBM bersubsidi akan dibuat detail, caranya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terhubung dengan BPH Migas dan Kementerian Keuangan. Pihak pengelola SPBU menyambut baik rencana ini dan berharap losses yang selama ini tidak terjadi lagi. Humas SPBU Tuan Kentang Fauzi misalnya sangat mendukung upaya tersebut meski losses yang mereka temui sangat sedikit. ATG jadi sistem itu kerjasama dengan Telkomsel. Jadi Pertamina online gitu Pak, jadi bisa mantau berapa penjualan SPBU, dari situ bisa kelihatan gitu. Ya, berapa pengiriman juga ya, tahu benar. ya? Pengiriman berapa yang keluar dari nozzle itu langsung bisa kelihatan gitu. Jadi tahu dia kalau pengiriman kurang dari apa yang diinginkan ya? Iya, bisa kelihatan gitu. Upaya untuk mengurangi losses diakui Fauzi karena setiap kali pengiriman BBM pihaknya memanfaatkan tenaga satuan TNI sebagai pengawal. Karena pengalaman selama ini, jika dalam pengiriman BBM tidak dilakukan pengawalan, maka losses akan besar. Banyak pihak mensinyalir dalam pengiriman BBM para sopir melakukan pencurian di tengah jalan atau istilah mereka kencing di jalan. Itulah sebabnya tidak sedikit pihak SPBU mengalami kerugian karena BBM yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan ke PT Pertamina. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, tetaplah bersama kami, setelah jeda berikut Warta Sumsel akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya.
Musim penghujan di wilayah Kota Lubuk Linggau cukup berdampak pada usaha penggilingan padi Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Sejumlah usaha penggilingan padi mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Pantauan tim liputan di salah satu penggilingan padi di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau, meski terbilang mulai memasuki musim panen di tingkat petani, namun usaha penggilingan mengalami penumpukan padi yang masih basah lantaran kondisi padi belum kering. Menurut Ujang, salah seorang pekerja usaha penggilingan padi sejak memasuki musim penghujan, produksi penggilingan padi mengalami penurunan hingga 50%. Hal ini lantaran proses pengeringan padi dari petani menjadi terganggu. Jika biasanya hanya memerlukan waktu 2 hari, namun kini bisa mencapai 5 hari bahkan 1 minggu lamanya. Saat ini sehari biasanya melakukan penggilingan sebanyak 40 karung lebih, namun kini hanya mencapai 10 karung sampai 15 karung saja. Terhambat, apalagi kalau padi pas numpuk kan, besok ini pengaruh padinya ini apa hitam gitu nah. Jadi pengaruh dengan padinya berubah dia, jadi batik merah itu kan. Dengan turunnya produksi penggilingan padi ini, Ujang juga berharap kepada pemerintah agar tetap menjaga kestabilan harga beras di pasaran, sehingga tidak merugikan bagi petani. Ferry Setiawan, TVRI Sumsel, melaporkan. Sementara itu, Saudara, pedagang sembako di pasar tradisional di Padang Selasa pada libur Hari Raya Nyepi tetap ramai oleh warga yang berbelanja. Untuk harga sembako saat ini di pasar tradisional Padang Selasa tidak mengalami kenaikan, cukup stabil. Salah seorang pedagang sembako menuturkan sedikit pengurangan daya beli masyarakat mengingat suasana Hari Raya Nyepi. Seperti harga bahan pokok lainnya tidak mengalami kenaikan karena stok cukup. Demikian Awan, salah seorang pedagang yang ditemui TVRI di lapangan, mengatakan bahwa hanya sedikit kenaikan harga beras. Harganya berkisar Rp10.000 untuk beragam merek beras. Kira-kira harga beras ini ada perubahan enggak menjelang turun. Jadi rata-rata seluruh harga beras itu baik pun yang harganya turun 10.000. Ya, sekarang turun 10. Ya, apa efeknya kok kira-kira? Mungkin berasnya banyak yang turun. Harapannya kalau bisa ada rame lumayan ya. Turun ya? Kalau turun kan ada rame. Ditambahkan Awan di pasar tradisional Padang Selasa saat ini tidak mengalami kenaikan yang berarti dan stok mencukupi, walaupun suasana Hari Raya Nyepi. Dan ia yakin menghadapi hari-hari besar lainnya, seperti bulan puasa dan lebaran diharapkan tetap stabil. Muslimin Umar, TVRI Sumsel, melaporkan. Informasi dari Ogan Kombring Ulu, pelayanan dari perusahaan daerah air minum PDAM Ogan Kombring Ulu kembali menuai kritik warga. Saat ini kualitas air yang dialirkan ke pelanggan dinilai tidak layak digunakan. Beginilah kondisi air PDAM Oku yang sampai ke bak penampungan rumah warga sangat keruh, warnanya kekuningan atau coklat muda, serta mengeluarkan aroma yang tidak bagus. Kondisi ini kembali dialami warga perumahan Niagara Hill, Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur. Selain keruh dan bau, tidak jarang warga menemukan cacing yang keluar di aliran PDAM. Warga menduga tidak ada proses penyaringan yang dilakukan PDAM. Dalam artian, apa yang disedot dari Sungai Ogan sebagai sumber air baru PDAM itulah yang sampai ke rumah warga. PDAM Oku berharap diberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kondisi yang sebenarnya dialami perusahaan tersebut. Kualitas airnya sangat keruh, Pak, jauh dari layak konsumsi. Kadang juga kami menemukan cacing yang keluar dari air PDAM tersebut. Padahal kita tahu kan air itu kebutuhan yang sangat penting untuk mencuci, masak. Bukan cuma kualitas air yang kami keluhkan. Air di daerah kami ini hidupnya 2 hari sekali, jadi kami harus butuh penampungan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air kami selama 2 hari itu, Pak. Karena kondisi ini terus berulang, warga meminta Bupati Oku segera mengganti Direktur Utama PDAM Oku agar pelayanan air bersih dapat menjadi lebih baik. Muhammad Wiwin, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Kombring Ulu. Kita kembali ke Kota Palembang, banyaknya tumpukan sampah yang membuat aliran air dikeluhkan di kelurahan ke Sungai Pangeran tersumbat dan kerap membuat banjir, dikeluhkan warga sekitar.
Kerap banjir bila hujan deras mengguyur kota Palembang dikeluhkan warga Kelurahan Sungai Pangeran. Hal ini disebabkan menyempitnya saluran air serta banyaknya sampah yang menumpuk di dalam saluran air membuat tidak lancarnya aliran air. Maman, salah seorang warga, mengaku banjir kerap terjadi terlebih saat air pasang yang bersamaan dengan turunnya hujan. Banjir terjadi sejak awal tahun 2019 lantaran saluran air menuju ke sungai yang berada di Jalan Dwi Kora 2 menyempit. Ditambah banyaknya sampah yang menumpuk di aliran air. Sejak kalau hujan besar kan masuk ke rumah ini, kami kan masang benteng itu kan, di benteng kan. Sejak kapan itu Kak banjir itu? Yo bulan-bulan Januari ini lah. Bulan besar-besar ini, Januari, Februari ini. Sebelum tahun-tahun sebelumnya tidak pernah banjir besar tiap hari pernah kan. Nah, jadi kalau masalahnya banjir pasang bertemu hujan sudah. Banjir tu tidak ada ke sana, tidak ada ke apa itu tuh apa masalahnya di sana? Buntu yang jembat yang jalan itu kan gorong-gorong ini kecil. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota mengajak tokoh masyarakat dan ketua RT sekitar untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Saya dapat laporan bahwa anak Sungai Baung anak Sungai Baung ini banyak penimbunan sampah, sehingga pada saat hujan tentu saja sampah-sampah ini menghambat aliran air dan mengakibatkan banjir. Kita melihat kondisi, kita cari solusi yang terbaik sehingga masyarakat masih bisa menggunakan akses ini sebagai jalan, tapi juga tidak menghambat dalam arti aliran air. Jadi ini kita berunding sama masyarakat, sama tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, apa yang terbaik untuk lingkungan di sini ya. Selain akan mencarikan solusi terkait permasalahan banjir tersebut, pemerintah kota akan memasang sekat berupa jeruji besi agar bila ada sampah di aliran sungai dapat segera diangkut. Wawako juga meminta agar warga sadar akan kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Bunga plastik produk Cina yang nyaris menyerupai kertas dan berbentuk bunga asli banyak diburu konsumen, terutama mereka yang memiliki usaha pelaminan pengantin. Bunga plastik asal Cina sebenarnya bukan hal baru bagi pemilik usaha sewa pakai pelaminan. Namun untuk di Kota Palembang, perdagangannya baru marak sekitar 3 tahun terakhir. Sekilas bunga ini bertekstur bunga asli dengan bahan kertas, padahal bahan yang digunakan plastik. Bagi salah seorang konsumen bunga plastik, memanfaatkan bunga plastik ini sebagai hiasan pelaminan sangat efisien. Di samping warna dan bentuknya yang cantik, dalam penataan pun tidak sulit, juga awet dan bisa dibersihkan dengan dicuci. Kenapa minat untuk menghiasi pelaminan dengan bunga plastik? Lebih cantik. Lebih cantik, lebih efisien mungkin, Bu. Iya. Oke. Nah, untuk perawatan gimana, Bu? Untuk perawatan bunga plastik ini setelah dipakai kan biasanya bongkar. Biasanya ditaruh di kantong, masukin di kantong. Kalau enggak di box. Ya, cuci juga, Bu ya. Susah biasanya nyuci, Pak. Awet, Pak. Awet. Ya, lumayan awet. Salah seorang pelayan pertokoan bunga plastik Dewi, konsumen terbanyak memang berasal dari daerah. Namun mereka biasanya membeli dengan jumlah yang tidak begitu besar. Tetapi untuk konsumen yang berada di dalam kota, apalagi perhotelan, mereka membeli dengan jumlah besar. Banyaklah wedding sekarang daripada untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau wedding tuh sampai 80% lah untuk kebanyakan untuk wedding daripada yang rumah tangga. Rumah tangga tuh bisa dihitung. Tapi sehari-hari kita tuh banyaklah ngelayani yang wedding daripada yang rumah tangga tuh. Mereka yang pemilik pelaminan, Bu Dewi. Pelaminan, iya itulah. Kita jual dengan harga standar apa gimana? Harga standar lah Pak. Kebanyakan pembeli ini dari luar Palembang atau dari? Kebanyakan luar Palembang. Penjualan bunga plastik produk Cina ini diakui akan semakin meningkat saat menjelang Lebaran atau Tahun Baru. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Informasi olahraga akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi olahraga. Ya, pemain Sriwijaya FC U19 siap isi 50% skuad Sriwijaya FC Senior pada kompetisi sepak bola nasional Liga 2 tahun 2019 ini.
Setelah turun kasta ke Liga 2 tahun 2019 ini, Sriwijaya FC ditinggal hampir seluruh pemain bintangnya, baik pemain lokal maupun asing. Antara lain adalah Beto, Zulfiandi, dan Marco. Mereka pindah ke Madura United FC. Esteban Vizcarra dan Zalnando pindah ke Persib Bandung dan pemain lainnya yang memilih klub baru. Otomatis di tubuh Sriwijaya FC senior masih tertinggal 2 pemain senior atas nama Rizky Dwi Ramadana dan Hafid Ibrahim. Menurut manajer Sriwijaya FC U19 Bambang Supriyanto, nasib Sriwijaya FC senior sekarang ini sangat memprihatinkan. Namun pemain-pemain Sriwijaya FC U19 siap untuk mengisi 50% skuad Sriwijaya FC senior. Kalau untuk materi pemain saat ini 70% saya katakan bisa bersaing untuk di Liga 2, 70%. Tapi tetap harus ditambahin pemain-pemain senior ya yang berpengalaman untuk menjadi leader di lapangan dan untuk share experience juga di lapangan agar adik-adik kita juga semakin matang. Ya lihat si Hafid kemarin. Mainnya sangat luar biasa, sangat bagus. Sudah kematangannya Hafid sudah terlihat. Agar dapat menghadapi Liga 2 tahun 2019 ini, Sriwijaya FC senior harus membeli pemain-pemain senior yang berkualitas agar dapat membimbing pemain-pemain Sriwijaya FC U19 di lapangan hijau. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Meskipun dengan keterbatasan anggota tubuh, namun atlet difabel terutama yang cacat pada kakinya masih bisa berprestasi sama dengan atlet non-difabel. Bedanya, mereka lebih mengandalkan kekuatan tangan dan posisi baring tubuh. Pada kondisi tubuh yang tidak tumbuh secara normal, para atlet angkat berat difabel, khususnya cacat pada kaki, tidak menyurutkan mereka untuk terus berlatih. Meski dengan keterbatasan, mereka masih bisa berlatih mengangkat beban berupa barbel jauh melebihi berat tubuh mereka. Seperti atlet difabel wanita Nikmah dengan bobot sekitar 41 kg mampu mengangkat barbel hingga 90 kg. Demikian halnya dengan Kurniawan yang masuk kategori 65 kg mampu mengangkat barbel lebih dari 160 kg. Menurut pengakuan Kurniawan, semua ini dijalani sesuai kemampuan dan dukungan sesama atlet, baik difabel maupun non-difabel. Dengan kondisi cacat tubuh polio di kaki, ia mampu menjalani latihan dengan mengangkat barbel dengan berat terus meningkat. Dijelaskan, bagi atlet difabel cacat pada kaki, ada pola khusus angkatan sebagai tumpuan kekuatan mereka. Pertandingan kita standar untuk disable daksa, powerlifting, itu kaki kita dipocok, Pak. Beda dengan yang umum. Kalau umum kan dia pakai bisa nahan pinggangnya pakai kaki kan. Kalau kita kan disable-nya di kaki. Jadi kita nahan beban itu benar-benar beban bagian atas tubuh kita. Dan untuk kesetaraan, ada yang disable-nya amputasi, yang polio, ya kakinya bengkok. Itu kesetaraan tandingan itu kakinya dipocokkan. Sejak beberapa bulan terakhir, para atlet difabel berlatih bersama dengan atlet angkat berat non-difabel di Sriwijaya Barbel Club SBC sebagai persiapan menuju Peparnas di Papua tahun 2020. Edis Bronson, Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita ikuti informasi selanjutnya. Sebuah mobil minibus dikendarai seorang wanita dan 2 orang anaknya terjun ke sungai. Evakuasi ini pun terlihat dramatis dan para penumpang berhasil dikeluarkan dari kendaraannya. Baca muka pintunya tuh. Video amatir warga detik-detik hendak tenggelamnya sebuah mobil minibus bernopol PG 1415BA di perairan anak sungai Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Warga setempat nekat mencemplungkan dirinya untuk menolong 3 orang korban yang masih terjebak di dalam mobil. Penyelamatan 3 orang yang terdiri dari ibu dan 2 orang anaknya ini membuat warga sekitar terus berusaha membuka pintu mobil hingga ketiga korban selamat dari kejadian ini. Peristiwa ini diketahui mobil yang dikendari korban oleng saat menghindari sepeda motor yang berada di depannya. Mobil tersebut langsung menyeruduk pagar pembatas hingga rusak. Mobil pun sempat terapung dan akhirnya tenggelam. Terus dari situ
jadi mungkin itu ada motor. Iya. Nah, jadi itu ngelain motor tegas. Mungkin kondisi mobil itu metik. Oh, metik. Jadi langsung sana nomor pagar itu dulu, pagar besi itu. Langsung terjun ke bawah. Oh, terjun. Itu penumpangnya ada orang berapa? 3, anaknya 2 itu sama ibunya 1, ibu-ibu. Ibu-ibu, Pak. Tapi selamat. Selamat semua, Pak. Ada aja, Pak. Ibu itu juga tidak mau ditemui. Oh, yang pemilik mobil maksudnya? Iya, pemilik mobil tidak mau ditemui. Jadi mobil mau kemana, Pak? Mau keluar kalau informasi. Iya. Warga mau keluar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan korban enggan berkomentar banyak. Jeffrey Aliansa, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Informasi dari Kota Prabu Muli, polisi bongkar industri rumahan narkotika jenis ekstasi di Kota Prabu Muli. Selain puluhan butir ekstasi, polisi juga menyita alat cetak yang digunakan pelaku untuk memproduksi pil setan tersebut. Satres Narkoba Polres Prabu Muli berhasil membongkar industri rumahan atau home industri pembuat pil ekstasi milik Rismadi, warga Jalan Tromol, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabu Muli Selatan, Kota Prabu Muli. Pria 38 tahun ini ditangkap polisi saat tengah meracik ekstasi di salah satu rumah di Jalan Sri Kandi, Kelurahan Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Barat. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan 27 butir pil ekstasi dan seperangkat alat cetak yang digunakan pelaku untuk memproduksi pil setan tersebut. Sementara pelaku lain inisial BO berhasil melarikan diri dan menjadi buronan petugas. Ismadi yang juga residivis dengan kasus yang sama ini mengaku pil ekstasi tersebut dibuat menggunakan bahan baku obat batuk. Guna memastikan hal tersebut, hasil racikan pelaku kini diperiksa di laboratorium forensik Mapolda Sumsel. Polisi juga akan mengembangkan kasus ini dan guna membongkar sindikat serta peredaran pil setan tersebut di Kota Prabu Muli. Sedang meracik ekstasi ya, yang dibuat dari bahan prokol ya. Melakukannya baru ini, cuman si tersangka ini sudah pernah tertangkap dalam kasus yang sama. Tersangka ini membuat karena sudah ada pesanan dari seseorang, itu harganya per butirnya 30.000. Pelaku mengaku rencananya pil ekstasi tersebut akan dijual kepada salah seorang pemesan dengan harga Rp30.000 per butirnya. Holdi Efriansa, TVRI Sumsel melaporkan. Dari Kota Prabu Muli, kita beralih ke Kabupaten Musi Banyuasin. Terpergok melakukan transaksi narkoba jenis sabu. 2 orang tersangka diamankan tim Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin. Polisi juga mengamankan 15 paket sabu siap edar dari rumah tersangka. Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang tengah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kedua pelaku, Azwar sebagai pengedar dan Arifin sebagai pembeli, ditangkap di rumah Azwar di Dusun Lumbajaya, Desa Lompatan 2, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Penyergapan terhadap tersangka saat bertransaksi ketika dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, ditemukan 15 paket sabu-sabu dimasukkan ke dalam kotak rokok terselip di tiang kayu penyangga rumah tersangka. Datang langsung nemui kau ya? Nelpon, ada yang nelpon dulu ya? Nelpon dulu lah? Ada yang nelpon. Jual kemana? Lompatan tuh lah. Kasatres Narkoba Polres Musi Banyuasin AKP Hidayat Amin menjelaskan, setelah tersangka diamankan beserta barang bukti, polisi akan melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di jeruji besi. Laporan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah desa Lompatan sering terjadi transaksi narkoba yang mana pada saat itu anggota kami melakukan penyelidikan dan penangkapan ditemukan 2 orang TSK yang bernama Arifin dan di TKP ditemukan 1 paket barang berupa sabu, dan yang kedua TSK bernama Azwar ditemukan di TKP yang sama 15 paket sabu yang mana kedua tersangka langsung kami amankan untuk diproses lebih lanjut. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Terus saksikan Warta Sumsel setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.